Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran atau Marketing Communication dengan judul materi Komunikasi Pemasaran Level Kelompok. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 5A. Oke guys, saya rasa cukup perkenalannya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke tahap pembahasan ya. Tetap stay tune ya guys. Jadi, untuk membahas lebih jauh dari komunikasi pemasaran level kelompok, kita harus ketahui terlebih dahulu hal apa saja yang perlu kita kaji dalam komunikasi pemasaran level kelompok. Nah, ada 4 pembahasan dari komunikasi pemasaran level kelompok. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Yang kedua, karakteristik kelompok sosial. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Yang keempat, implikasi pemasaran kelompok. Jadi, poin yang pertama yakni mengenai apa sih pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu proses komunikasi atau interaksi yang terjalin antara individu-individu yang saling mempengaruhi. Contohnya seperti bekerja sama, obrolan, akomodasi, asimilasi agar mencapai tujuan tertentu. Poin kedua, mengenai karakteristik kelompok sosial. Menurut Daryanto, ada 2 karakteristik yang melekat pada suatu kelompok. Yang pertama, norma. Yang kedua, peran. Norma adalah suatu perjanjian atau persetujuan tentang bagaimana orang-orang yang ada di dalam kelompok kecil yang jumlahnya banyak dan bervariasi. Norma ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, norma sosial yang mengatur hubungan kelompok. Yang kedua, norma prosedural. Norma ini mengatur bagaimana berjalannya kelompok atau bagaimana beroperasinya kelompok. Yang ketiga, norma tugas. Norma tugas ini bagaimana seseorang menjalankan tugas yang diberikan. Karakteristik yang kedua mengenai peran. Peran adalah aspek di mana dari kedudukan atau status seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban, maka orang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Poin yang ketiga mengenai prinsip-prinsip komunikasi pemasaran kelompok. Jadi ada 5 prinsip-prinsip komunikasi pemasaran kelompok. Yang pertama, setiap individu memiliki kesamaan tertentu, misalnya kesamaan dalam menentukan nilai, kesamaan dalam selera, dan kesamaan dalam menentukan tujuan. Yang kedua, setiap kelompok anggotanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini, setiap anggota memiliki karakteristik dominan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, setiap kelompok memiliki individu-individu yang terbilang unik dalam mengelompokkan diri, seperti kesamaan selera, kesamaan dalam menentukan ide, dan lain-lain. Dan yang keempat, setiap individu dari kelompok memiliki karakteristik spesifik dalam pola-pola pemasaran. Seperti begini maksudnya, dalam memasarkan produknya, mereka memiliki strategi yang berbeda-beda dalam memperjualkan produknya. Yang kelima, setiap produk memiliki kekuatan masing-masing, di mana kekuatan yang dimaksud di sini produk ini mengikuti 4P. Yang pertama, produk atau produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau tempat. Dan yang
4. Mengenai promotion atau promosi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai implikasi pemasaran kelompok. Nah, pada dasarnya pemasaran kelompok biasanya terjadi hanya mementingkan keuntungan atau hasil yang mereka dapatkan tanpa memikirkan apa dampak yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya. Nah, ini dapat menimbulkan Dapat menimbulkan implikasi negatif. Maksudnya di sini uh, berdampak pada siapapun. Karena produk yang dipasarkan memberikan efek kerusakan atau destruksi. Contohnya seperti produk minuman keras dan narkoba. Pada jenis produk ini sangat menimbulkan implikasi negatif. Oke guys, itulah tadi pembahasan singkat mengenai pemasaran kelompok. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang cukup jelas dari materi yang saya bawakan. Uh, Teman-teman bisa searching kok di handphone kalian dan juga bisa mencari di media cetak. Uh, Akhir kata, apabila ada salah-salah kata dalam pembawaan materi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.